Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Desain Lingkungan Fisik Menciptakan Lingkungan yang Positif untuk Pembelajaran, Media Komunikator yang Baik, dan Menghadapi Perilaku Bermasalah Siswa. Kami beranggotakan Anissa Ramdayanis, saya sendiri, dengan NPM 205030006, Arfi Mulyawati dengan NPM 205030021, dan Dini Hoirullah dengan NPM 205030034. Semua sumber belajar dirancang agar dapat mendorong prakarsa dan proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik agar pembelajar tetap betah belajar. Oleh karena itu, penataan atau pengorganisasian kelas menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran menjadi komunikasi yang baik dan menghadapi perilaku bermasalah siswa merupakan hal utama dalam menunjang terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Materi pertama yaitu mendesain lingkungan fisik. Craig menyatakan bahwa dalam memikirkan cara guru mengorganisasikan ruang fisik kelas, guru harus bertanya kepada diri sendiri, tipe aktivitas pengajaran apa yang akan diterima murid, seluruh kelas, kelompok kecil, tugas individual, dan lain-lain. Berikut ini akan dijelaskan tentang gaya penataan kelas auditorium, gaya tatap muka, gaya offset, gaya seminar, dan gaya klaster. Yang pertama ada gaya auditorium. Dalam gaya auditorium tradisional, semua murid menghadap guru. Penataan ini membatasi kontak murid bertatap muka dan guru bebas bergerak kemana saja. Gaya ini seringkali dipakai ketika guru mengajar atau seseorang sedang memberi presentasi di kelas. Kedua, ada gaya tatap muka. Gaya tatap muka murid seiring saling menghadap. Gangguan dan murid lain akan lebih besar pada susunan ini dibandingkan susunan auditorium. Yang ketiga ada gaya offset. Dalam gaya ini, sejumlah muridnya, biasanya 3 atau 4 anak, duduk di bangku tetapi duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit dibandingkan gaya tatap muka dan lebih efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang keempat ada gaya seminar. Dalam gaya seminar, sejumlah murid, biasanya 16 atau lebih, duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi, atau bentuk U. Ini terutama efektif ketika Anda ingin berbicara dengan murid satu sama lain atau murid ingin berkomunikasi dengan Anda. Yang terakhir ada gaya klaster. Dalam gaya klaster, sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam kelompok kecil. Susunan ini efektif terutama untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif. Langkah mendesain kelas, yang pertama, pertimbangkan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh murid. Yang kedua, gambarlah rencana tata ruang kelas. Yang ketiga, libatkan para murid dalam perencanaan tata ruang kelas. Yang terakhir, cobalah rancang dan bersikaplah fleksibel dalam menyikapinya dalam mendesainnya. Lalu ada menciptakan lingkungan untuk pembelajaran. Secara eksplisit dinyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas adalah lingkungan pembelajaran atau environmental for learning. Baik lingkungan alam, sosial, dan budaya. Dapat diartikan di sini bahwa lingkungan sosial pembelajaran di kelas maupun di sekolah seperti kantor guru, statuta usaha, laboratorium, dan lain-lainnya mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran. Murid perlu lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Kita akan mendiskusikan beberapa strategi manajemen kelas untuk memberikan lingkungan ini. Cara efektif membuat dan mempertahankan aturan dan strategi positif untuk membuat murid bekerja sama yaitu dengan yang pertama menggunakan gaya otoratif atau otoriter, yang kedua mengelola aktivitas secara efektif, yang ketiga menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti para guru. Yang keempat, atasi situasi tumpang tindih secara efektif. Yang kelima, menjaga kelancaran dan komunitas pembelajaran. Yang keenam, libatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. Gitu. Lalu
gitu. Lalu menjadi komunikator yang baik. Secara estimasi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunikasi yang berasal dari sumber komunis, yang berarti sama makna dan sama rasa mengenai suatu hal. Mengelola kelas dan memecahkan konflik secara konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. 3 aspek utama dari komunikasi adalah keterampilan berbicara, mendengar, dan komunikasi verbal. Adapun keterampilan berbicara meliputi berbicara di depan kelas dan murid, bersikap asertif atau tegas, rintangan komunikasi verbal yang efektif, memberi ceramah afektif, keterampilan mendengar, berkomunikasi secara nonverbal, ekspresi wajah dan komunikasi mata, sentuhan, ruang, dan diam. Lalu yang terakhir ada menghadapi perilaku bermasalah siswa. Nah, strategi manajemen dalam perilaku bermasalah siswa ini yang pertama ada intervensi minor dengan menggunakan isyarat nonverbal, aktivitas belajar, mendekati siswa, arahkan perilaku, berinstruksi yang dibutuhkan, menegur siswa dengan nada tegas dan memberi siswa pilihan. Yang kedua ada intervensi moderat dengan melarang aktivitas di luar pencapaian dengan tujuan pembelajaran, membuat perjanjian berhal viral, pisahkan atau keluarkan siswa dari kelas dan berikan hukuman. Lalu ada menghadapi agresif. Kelas yang agresif dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti berkelahi, bullying, dan pembangkangan atau permusuhan terhadap guru. Kelas yang agresif ini biasanya ditangani dengan membuat sanksi bagi siswa yang bermasalah, membentuk kelompok persahabatan, membuat program untuk berdiskusi, dan memilih siswa yang lebih besar sebagai pengontrol. Dan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mendesain lingkungan fisik kelas, menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran, menjadi komunikator yang baik menghadapi perilaku bermasalah siswa. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.